Halo kawan-kawan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifki Ramadan. Nah, pada presentasi kali ini atau pada e-learning kali ini saya akan membawakan materi yaitu headbox. Nah, untuk pembahasannya saya bagi yang pertama yaitu fungsi dan tujuan headbox. Kemudian ada jenis-jenis headbox, part-part headbox, dan yang terakhir yaitu parameter yang ada di headbox atau parameter yang dikontrol pada headbox. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi headbox. Yang pertama yaitu mendistribusikan fiber secara merata selebar paper machine. Nah, jadi headbox ini akan mengeluarkan atau menyemprotkan fiber atau stok di sini ke wire. Nah, ini lebarnya itu selebar paper machine. Jadi misal paper machine-nya ini lebarnya 7 meter, maka headbox akan menyemprotkan selebar 7 meter tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Nah, untuk fiber orientasi ini bisa diatur pada parameter-parameter nanti yang akan saya jelaskan. Dan kita masuk ke jenis-jenis headbox. Nah, yang pertama ini ada gravity headbox. Ini merupakan headbox yang pertama kali ditemukan. Nah, jadi pressure dari headbox ini diatur oleh ketinggian. Jadi semakin tinggi headbox, maka pressure pada headbox tersebut semakin besar. Nah, namun pada headbox jenis lama atau jenis gravity ini retention time-nya itu tinggi, teman-teman. Jadi ini akan membuat fiber itu akan membentuk vlog seperti itu, teman-teman, atau menggumpal. Nah, kemudian ada jenis headbox yang terbaru yaitu pressure headbox. Yang pertama ini ada pneumatic headbox. Nah, jadi pressure dalam headbox itu diatur oleh udara yang akan menekan stok untuk keluar dari headbox. Nah, itu pressure diatur oleh udara di atas stok. Jadi di atas stok itu ada udaranya. Namun udara ini dapat masuk ke sela-sela stok tersebut, teman-teman. Jadi akan menimbulkan udara yang bercampur dengan stok. Nah, kita tahu kan kalau udara yang bercampur dengan stok itu akan mempengaruhi dari formasi fiber tersebut, teman-teman, dan hasil kertasnya pun akan terjadi defect, teman-teman. Nah, kemudian ada pressure headbox jenis octopus headbox. Ini masih masuk pneumatik ya, teman-teman, jadi menggunakan tekanan udara. Nah, itu bentuknya itu seperti gurita ya, teman-teman, namanya aja octopus headbox, jadi bentuknya itu seperti gurita, jadi banyak tentakelnya gitulah. Nah, itu pressure-nya diatur oleh udara, jadi di atas headbox-nya atau di header headbox gurita ini ada udaranya. Namun penyetelan udara atau tekanan masing-masing tentakelnya ini manual, teman-teman, jadi setiap tentakel harus diputar. Nah, itu kan masih kurang praktis kalau digunakan di era seperti ini. Dan ini ada headbox yang terbaru dan sudah banyak digunakan di industri kertas yaitu hydraulic headbox, teman-teman. Nah, hydraulic headbox ini pressure-nya itu diatur oleh fan pump, teman-teman. Jadi sebelum masuk headbox itu ada fan pump berfungsi untuk mengatur pressure atau tekanan stok yang berada dalam headbox, teman-teman. Nah, desain headbox yang terbaru atau hydraulic headbox ini juga dibuat tertutup, teman-teman. Jadi hal ini dapat meminimalisir kontaminan yang dapat masuk ke stok, teman-teman. Jadi kebersihan dan kemurnian stok dapat dijaga. Dan kita masuk ke part headbox atau elemen-elemen yang berada pada headbox ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada headbox header. Nah, ini teman-teman ya, yang dilingkari oleh lingkaran merah ini merupakan headbox header. Nah, pada saat ini atau kali ini saya akan membahas part headbox yang berada pada hydraulic headbox ya, teman-teman. Soalnya ini kan yang masih sering digunakan dan banyak digunakan sekarang itu yang hydraulic headbox ini, teman-teman. Nah, untuk headbox header ini sendiri itu dibentuk seperti meruncing gini, teman-teman. Ini bukan hanya untuk estetika atau hanya desain, memperindah desain, namun ini ada fungsinya, teman. Nah, ini dapat dilihat pada grafik tersebut. Apabila bentuknya itu tidak meruncing,
semakin menjauhi input, maka tekanan pada stok itu akan turun teman-teman. Nah ini kan dapat mengaruhi proses orientasi fibernya pas dikeluarkan dari headbox, jadi tekanannya tidak sama. Nah apabila dibuat meruncing atau tapered tapi tanpa resirkulasi, itu tekanannya akan menumpuk di ujung teman-teman. Jadi di ujung dari header headbox ini akan tinggi presurnya. Nah oleh karena itu dibuat bentuknya meruncing tapi ada sirkulasi kecil di ujung dari headbox teman-teman. Jadi ini dapat meratakan pressure dari headbox itu teman-teman. Jadi fiber yang dikeluarkan dari headbox ini akan sama tekanannya. Yang kedua ada tube bank ya teman-teman. Nah ini yang dilingkari merah. Tube bank ini berfungsi untuk menciptakan mikroturbulensi pada stok teman-teman. Jadi mikroturbulensi ini nanti berfungsi untuk mencegah gumpalan yang terjadi pada fiber. Nah ini bentuk dari tube bank ini, masuknya itu inletnya itu kecil teman-teman ya, keluarnya itu akan melebar atau memipih. Nah ini berfungsi untuk membuat mikroturbulensi, dan jaraknya ini tidak boleh jauh-jauh teman-teman. Apabila jaraknya terlalu jauh itu mikroturbulensinya ini akan menjadi turbulensi biasa teman-teman, atau turbulensi yang besar. Nah ini juga merusak struktur fiber yang ada dalam stok itu teman-teman. Jadi mikroturbulensi ini juga tidak boleh berlebih, juga tidak boleh tidak terjadi mikroturbulensi. Nah ini mikroturbulensi dapat memecah gumpalan fiber seperti yang gambar tersebut, kemudian akan menjadi fiber yang individu teman-teman, jadi tidak membentuk gumpalan. Kemudian di headbox juga ada lamela teman-teman, atau veins atau convert flow. Nah ini fungsinya untuk menjaga mikroturbulensi sampai ujung headbox. Jadi mikroturbulensi yang dibentuk pada tube bank tadi akan dijaga hingga keluar dari headbox atau dari lips headbox itu oleh lamela ini teman-teman. Nah bentuknya lamela itu seperti ini, jadi ada beberapa lembaran-lembaran gitu, biasanya dari entah karbon fiber atau polikarbonat, itu tergantung dari pabrikannya ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir dan yang cukup penting pada headbox yaitu slash aktuator teman-teman. Nah jadi slash aktuator ini berfungsi untuk mengatur slash slip opening atau bukaan slash slip yang digunakan untuk mengatur basic width kertas teman-teman. Jadi gramatur kertas itu diatur berdasarkan seberapa besar bukaan slash slip ini teman-teman. Jadi semakin besar slash slipnya itu, maka gramatur yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah untuk adjustmentnya itu maksimal diputar itu satu spindle ini hanya 0,2 mm, dengan asumsi satu kali putaran itu 0,025 mm, jadi hanya dapat diputar 8 kali. Namun apabila memerlukan lebih dari 0,2 mm itu dapat diatur menggunakan 2 hingga 3 spindle di situ teman-teman. Jadi di kanan kiri dari spindle yang akan diatur itu dapat digunakan atau diputar teman-teman. Nah kemudian part headbox yang terakhir yaitu dilution system atau pengencerannya. Nah ini jadi penambahan dilusi atau penambahan cairan atau air pada stok itu dapat mengatur basic width kertas teman-teman, namun tidak mempengaruhi fiber orientasi. Jadi biasanya apabila headbox yang menggunakan sistem dilusi ini slash slip openingnya itu dibuat zero teman-teman, atau tidak dirubah, namun pengaturannya pada penambahan dilusinya teman-teman. Nah kemudian kita masuk ke pembahasan yaitu parameter pada headbox. Yang pertama yaitu slash setback versus jet landing teman-teman. Jadi semakin besar nilai setback atau semakin ke belakang posisi top slash, maka jet landing akan semakin jauh. Nah itu ya, pada gambar yang kanan itu teman-teman mungkin dapat dianalogikan, apabila semakin ke belakang setbacknya atau top slashnya itu, maka jet landingnya itu akan semakin jauh, karena itu kemiringannya ke atas gitu teman-teman. Jadi kan kalau kita seperti memegang selang, kalau diarahkan lebih ke atas gini kan juga semakin jauh kan airnya yang menyembur itu.
Nah, itu dapat dianalogikan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada slash opening yang mempengaruhi jet landing teman-teman. Jadi dengan posisi setback yang sama, apabila bukaan slash lip diperkecil, maka jet landing akan semakin jauh. Nah, ini dapat dianalogikan menggunakan rumus tekanan ya teman-teman, F per A. Jadi semakin kecil luas area, maka kan pressure-nya semakin tinggi. Nah, ini akan mengakibatkan jet landingnya itu semakin jauh. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, seperti apabila kita menutup keran air sebagian, itu kan semburannya semakin kencang, atau juga seperti memegang selang tadi, apabila kita tutup ujung selangnya sedikit, nah maka itu kan pancurannya akan semakin jauh. Nah, itu dapat dianalogikan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian adalah slash opening yang mempengaruhi velocity dan juga failure of formation. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi apabila slash openingnya kecil ini kan teman-teman, velocity-nya itu tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi failure formation teman-teman. Jadi apabila slash openingnya ini terlalu kecil, maka konsistensi pada headbox di situ akan meningkat teman-teman. Nah, apabila konsistensi ini akan meningkat, itu akan mengakibatkan vlog terbentuk teman-teman. Jadi vlog ini akan diaplikasikan ke wire tadi, kemudian akan membuat defect pada kertas yang diproduksi teman-teman, karena fibernya mengumpul ya. Nah, namun apabila headbox ini ya juga slash openingnya terlalu terbuka, itu akan mengakibatkan konsistensi dari fiber ini sangat rendah teman-teman, atau kadar moisturnya itu sangat tinggi. Jadi apabila terjadi proses dewatering di wire itu tidak akan optimal, karena total airnya itu sangat tinggi di situ teman-teman. Jadi dewateringnya tidak akan sempurna. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan optimasi seberapa sih bukaan slash opening itu yang paling optimal. Nah, itu dapat kita beberapa vendor ya teman-teman, itu mereka sudah memiliki ukuran yang pas untuk openingnya itu. Nah, kemudian yang terakhir ada jet wire ratio teman-teman ya. Jadi jet wire ratio itu perbandingan jet atau semburan dari stok dibandingkan dengan kecepatan wire-nya teman-teman. Nah, apabila perbandingannya itu lebih besar dari 1, maka disebut jet wire-nya itu rush teman-teman. Nah, apabila di bawah 1 atau lebih kecil dari 1, itu namanya drag ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi jet wire ratio ini akan mempengaruhi orientasi MD dan CD teman-teman. Jadi machine direction yang searah mesin atau cross direction. Nah, ini paling optimal untuk tensile rasionya itu di jet wire 1 teman-teman. Nah, apabila jet wire-nya drag atau rush, itu akan mengurangi tensilenya ya teman-teman. Oleh karena itu sebisa mungkin dibuat 1, namun ada beberapa itu yang memerlukan settingan memang lebih dari 1 atau rush seperti itu teman-teman. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan dapat kita ketahui bahwa headbox memiliki peran yang sangat penting dalam paper machine teman-teman. Jadi dia berfungsi untuk membuat atau mengatur orientasi fiber sedemikian rupa teman-teman. Jadi apabila headbox ini rusak, maka paper machine dapat dipastikan tidak akan berjalan. Jadi kalau di manusia itu headbox ini seperti jantungnya, seperti itulah teman-teman. Demikian e-learning yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau saran dapat ditulis di komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.